Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang hamba-hamba Kristus. Saya akan bacakan dari surat 1 Korintus 4 ayat yang pertama. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Di dalam pasal 1 sampai pasal 3 dari 1 Korintus, Rasul Paulus menulis tentang adanya perpecahan jemaat di Korintus karena ada perbedaan favoritisme atau fanatisme kepemimpinan. Ada yang mengatakan dirinya sebagai kelompok dari kepemimpinan Apolos, ada yang mengelompokkan diri sebagai kelompoknya Kefas, ada yang mengatakan dirinya adalah kelompok Paulus. Nah, di 1 Korintus 4 ayat 1 yang kita baca tadi, Rasul Paulus menegaskan bahwa kami, yaitu Rasul Paulus dan kawan-kawan, termasuk Apolos, Kefas, adalah hamba-hamba Kristus, dan di antara mereka tidak ada perpecahan. Mereka semua menyatakan bahwa kami semua ini adalah sama-sama hamba-hamba Kristus. Istilah hamba Kristus atau hamba Tuhan ini populer memang sejak zaman rasul-rasul sampai masa kini. Dan di masa kini istilah hamba Tuhan dikenakan kepada orang yang memiliki jabatan sebagai pendeta, penginjil, gembala sidang, atau umumnya orang-orang yang berkecimpung di dalam pekerjaan-pekerjaan gerejawi atau pekerjaan-pekerjaan rohani. Namun apakah memang benar demikian? Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-22, nasihat kepada hamba-hamba untuk mentaati tuannya dan untuk bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, maka di ayat yang ke-24 bagian B, Rasul Paulus menuliskan bahwa Kristus adalah Tuan dan kamu adalah hambanya. Jadi kita semua orang-orang percaya adalah hamba-hamba Kristus atau hamba-hamba Tuhan. Namun seringkali orang-orang percaya, orang-orang Kristen tidak menyadari bahwa posisi atau statusnya adalah hamba-hamba Tuhan. Maka akibatnya adalah mereka menjadi tuan atas dirinya sendiri atau menjadi hamba manusia yang lain, bahkan menjadi hamba uang, hamba pekerjaan, hamba kekuasaan dan lain-lain. Dan yang pasti mereka tidak bekerja untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi hamba Tuhan tidak berarti bahwa kita semua harus menjadi seorang pendeta, menjadi seorang penginjil, menjadi gembala sidang, orang yang full bekerja di gereja. Tidak, dimanapun, apapun posisi kita, profesi kita, pekerjaan kita, mari kita memposisikan diri sebagai hamba Tuhan. Artinya kita melakukannya untuk Tuhan. Mari kita baca ayat yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita semua orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu adalah hamba-hamba Tuhan. Karena Tuhan sudah membeli kita dari perhambaan dosa. Tuhan sudah menjadikan kita orang yang telah dibebaskan, dimerdekakan, dan kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi dimanapun kita bekerja, apapun posisi kita, apapun status kita, profesi kita, mari kita melakukan kehendak Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita bekerja
harus sesuai dengan kehendak Tuhan kita atau Tuhan kita. Jangan kita bekerja semau kita sendiri, karena kita memiliki Tuhan, kita memiliki otoritas di atas kita yang harus kita taati. Karena itu mari, seperti yang tertulis tadi di Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita bekerja sebagai seorang bawahan, sebagai seorang pelayan, kita memiliki atasan atau kita di posisi manapun, bahkan ketika kita sebagai seorang pemimpin, ya, sebagai seorang yang memegang otoritas, mari kita menyadari bahwa ada otoritas yang lebih tinggi di atas kita, yaitu Tuhan, dan kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Karena itu apapun yang kita kerjakan harus kita kerjakan sebaik mungkin seperti untuk Tuhan dan mengikuti kehendaknya. Jangan melanggar apa yang Tuhan larang, apa yang tidak menjadi kehendaknya. Mari kita melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, karena kita adalah hamba-hamba Kristus dan kita percaya bahwa seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat yang ke-24 tadi 23, bahwa kita akan memperoleh upah dari Tuhan kita. Tentu itu bukan tujuan kita untuk dalam kita melakukan apapun, tetapi sebagai Tuhan yang sangat penuh perhatian kepada kita sebagai hamba-hambanya. Dia akan melakukan yang terbaik untuk kita jika kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Maka ada upah yang tersedia bagi kita. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam seluruh aspek kehidupan kita, mari kita sadari bahwa kita adalah bukan diri kita sendiri lagi. Kita bukan Tuhan atas diri kita, tapi kita adalah hamba-hamba Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menebus kami dari perhambaan dosa dan menjadikan kami hamba-hamba-Mu. Dan tolong kami ya Tuhan, untuk kami menyadari posisi kami sebagai hamba Tuhan, yaitu kami harus melakukan kehendak-Mu, harus hidup sesuai dengan apa yang Kau mau ya Tuhan. Beri kepada kemampuan kepada kami ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh menjadikan Engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami, dan kami menundukkan diri kami di bawah otoritas Tuhan dan melakukan yang terbaik hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.